Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bobotoh saha anu bergadang, saha anu masih kepikiran tentang laga kemarin malam, dan memang jawabannya hampir seluruh bobotoh yang menyaksikan langsung kehel gitu ya jawabannya. Dan ya kita juga berusaha teman-teman mencari tahu apa saja faktor yang memang menjadi kendala sehingga Persib digagalkan menang tadi malam. Seharusnya ya kita menang teman-teman, tapi ada beberapa faktor yang memang sudah kita rangkum, teman-teman redaksi sudah rangkum hampir setengah seperempat malam lah gitu ya. Jadi karena punggawa Persib juga pulang tadi subuh ke Bandung, dari Banten langsung ke Bandung, dan ini juga ada beberapa hal yang memang menurut Wahaji Umuh Muhtar harus kita viralkan katanya, biar semua orang tahu, biar satu penduduk Indonesia tahu tentang kejanggalan yang terjadi di sepak bola kita teman-teman, antara ya Dewa United menghadapi Persib Bandung. Jadi istilah yang menang merayakan mah nyakeun bae, tapi merayakan di atas kecurangan gitu ya. Tapi kalau yang kalah istilahnya memberi alasan, ya alasannya juga yang memang masuk akal dan harus kita kawal teman-teman. Jadi mudah-mudahan dicatat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jawaban atas kegelisahan juga ketika ada yang nanya emang salahnya di mana. Nah, ini sudah kita rangkum untuk seperempat malam tadi, apa saja sih sebetulnya faktor yang menjadikan Persib gagal meraih kemenangan kemarin malam teman-teman. Baik, yang pertama, kita semua tahu Persib Bandung berkesudahan dengan skor 2-2 gitu ya. Namun ya ini juga banyak yang menyangkal atau menyanggah seharusnya tidak 2-2, harusnya 0-2 atau 1-2. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan. Kita coba menengahi saja, kita juga mencoba berpikir secara logika dan netral gitu ya teman-teman. Ini juga kita sudah menata hati, sudah menata emosi, jadi lebih tenang lagi ketimbang tadi malam gitu. Kalau tadi malam jujur tidak begitu bisa mengontrol emosi gitu ya, tapi kalau sekarang kita bisa sedikit mencari solusi sebetulnya apa yang terjadi. Baik teman-teman, diperhatikan baik-baik, digaris bawahi. Yang pertama, kita mulai dari pernyataan Boyan Hodak dulu yang mengatakan bahwa oke, katanya kita meraih hasil draw gitu ya, 1 poin, seharusnya kita bisa mendapatkan 3 poin ke Bandung, lebih banyak peluang namun sayang tidak bisa dimanfaatkan. Kita juga memang ada beberapa kali kesalahan pemain, kesalahan koordinasi, dan ya seperti anak-anak, seperti gol yang pertama katanya seharusnya sebelum wasit meniup peluit atau ada aba-aba dari wasit apakah itu bola out atau tidak, ini sebagai seorang pemain profesional katanya ya memang harus fokus saja gitu ya. Nah, ini gol pertama tercipta karena pemain Persib ya kurang konsentrasi dan hilang koordinasi lah sesama pemain, seperti anak-anak yang baru bermain sepak bola katanya gitu ya. Jadi ya nunggu punya tindakan sendiri padahal wasit belum meniup peluit menandakan aba-aba tertentu gitu ya. Nah, ini memang disesalkan oleh Boyan Hodak. Dan juga gol kedua yang diciptakan oleh Dewa United juga ini murni atas kesalahan dari pemain Persib Bandung, atau ya sapuan yang tidak bersih, ya itu menandakan satu kesalahan dari pemain Persib Bandung. Oke, itu menurut Boyan Hodak. Namun yang terakhir, Boyan juga memang tidak banyak membahas mengenai wasit secara belak-belakan, secara dar-der-dor gitu ya, karena takut didenda lagi, karena takut dikasih peringatan lagi gitu ya oleh I-League, oleh operator liga. Makanya Bojan hanya mengatakan bahwa
saya tidak menerima hasil tersebut. Saya juga kurang bisa menerima katanya tentang kepemimpinan wasit. Sudah, itu saja, titik. Dan hari ini teman-teman secara resmi nanti manajemen Persib Bandung akan menyurati I-League dan juga komite wasit secara resmi gitu ya, secara jalur yang memang benar dan memang diperbolehkan secara legal. Kita akan memprotes sangat-sangat keras dengan ketidakadilan ini, karena ini sepertinya memang sudah terang-terangan dan sudah terbuka sekali apa gitu ya, apa yang tidak terlihat itu sudah jelas gitu. Makanya ya Persib Bandung hari ini akan resmi menyurati I-League dan juga komite wasit gitu ya, biar menyelidiki apa yang terjadi. Ya walaupun sekali lagi tidak bisa dirubah hasil akhirnya, minimal kita punya daya dan upaya gitu ya untuk menyuarakan ketidakadilan. Sekali lagi teman-teman, kita tidak diam, minimal kita ada usaha yang menentukan ya pihak-pihak yang terkait lah. Kalau memang dosa ya dosa mereka kan baik gitu. Yang penting mah kita udah usaha, kita sudah ikhtiarnya ada gitu ya teman-teman. Itu menurut pernyataan Boyan Hodak di konferensi pers after atau setelah laga kemarin malam. Jadi secara subjektif saja gitu ya, secara objektif yang mana ya sudah, ini pertandingan oke, kita draw, tapi ada juga kesalahan dari pemain Persib, ada juga yang memang ketidakadilan dari wasit gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah kita masuk pembahasan mengenai gol-golnya teman-teman. Gol yang pertama di apa yang tercipta gitu ya dari Dewa United ke gawang Persib Bandung, ini 100% dari pemain, official, lalu juga dari penonton, bahkan komentator pun sudah agree, sudah setuju bahwa 100% bola itu keluar teman-teman. Jadi tidak ada lagi istilah bola itu nempel di garis gawang gitu ya, bola itu mungkin masih ada di dalam lapangan. Tidak, bola sudah 100% di luar garis lapangan. Nah ini memang memang agak sulit gitu ya dibuktikannya, kecuali si pemain tersebut yang memang berkata jujur, karena kita belum punya teknologi garis gawang. Kita juga memang tidak punya bukti lain karena dihapuskan bukti-bukti itu. Yang pertama, kenapa tidak adanya penonton gitu ya, karena ketidakadaan penonton ini menghilangkan barang bukti langsung gitu ya. Lalu juga kenapa tidak ada penonton bisa mengakibatkan banyak bukti melalui mata kamera teman-teman. Jadi ya tahu merenya sekarang kenapa sudah tidak boleh ada penonton, takut banyak saksi mata, takut juga banyak ngerekam, nanti makin jelas gitu ya bahwa itu ya sebetulnya mah memang gol haram teman-teman. Lalu ya ini juga kenapa gitu ya, untuk yang bersikap ya harusnya apa ya, harusnya ya kalau memang menjunjung tinggi sportivitas ya mereka juga, pihak Dewa juga ya setidaknya memberikan satu klarifikasi yang enakeun lah didengarnya. Tapi ini tidak, dari mulai admin media sosialnya juga memprovokasi juga teman-teman, katanya kok ada yang ribut-ribut masalah ini doang, maksudnya masalah ya bola keluar gitu. Ini tidak mencerminkan klub yang profesional, tidak mencerminkan klub yang menjunjung tinggi sportivitas gitu ya. Dan juga ya beberapa hal yang lainnya lah teman-teman. Itu dari gol yang pertama. Makanya gol pertama manajemen Persib bilang ini gol tidak sah dan haram teman-teman. Lalu yang kedua, nah ini yang masih debatable atau yang masih bisa diperdebatkan. Gol yang kedua ini yang mana kan memang kesalahan dari JC gitu ya, atau Julius Caesar, yang tidak berhasil membuang bola dan terkena pantulan dari Alex Martin. Jadi dari kaki dulu ke tangan, akhirnya mantul, dia bawa, dia umpan ke Kambuaya dan gol. Nah ini memang debatable. Kalau di LOTG-nya, law of the game-nya, cenah mah teman-teman gitu ya, diperbolehkan. Makanya gol itu disahkan. Oke, kita debatkan di sini. Kalau memang itu gol sah, ya oke, law of the game-nya begitu. Jadi kalau ada pantulan tidak langsung ke tangan gitu ya, bola tidak langsung mantul ke tangan, misalkan bisa ke badan dulu atau ke kaki atau ke apa anggota badan yang lain lalu kena tangan, itu tidak hands dianggapnya teman-teman, karena itu tidak apa ya,
terkena tangan secara langsung, jadi bukan hands dianggapnya. Nah itu makanya bisa digolkan. Manajemen Persib apa jawabannya atau tanggapannya? Mereka menerima. Jadi kita sudah legowo, gol yang kedua dari Dewa United, manajemen Persib bilang oke, kita menerima hal itu katanya. Jadi tidak dipermasalahkan. Namun yang jadi masalah ya, kita coba flashback atau kita putar kembali kenangan kita masih di putaran kedua ini ketika kita away ke Surabaya menghadapi Persebaya, teman-teman. Ramon Tanci ini pernah melakukan balik Bandung yang mana terkena kaki, lutut, dan tangan, dan bolanya memantul ke Kakang syuting gol kan waktu itu. Nah ini tidak disahkan dan itu dianggap handsball gitu. Jadi ya siapa yang salah gitu ya? Apakah ketidakcakapan wasit? Apa memang wasit pada saat Persebaya menghadapi Persib ini tidak ngerti law of the game, atau di laga tadi malam di laga Dewa menghadapi Persib wasitnya ngerti law of the game, tapi tidak menjadi satu hal yang diperdebatkan oleh ya pesepak bolaan Indonesia, oleh netizen ya. Nah ini siapa yang salah? Apakah memang law of the game-nya yang bisa berubah atau wasitnya yang memang tidak ngerti law of the game? Kalau memang laga Dewa semalam itu wasitnya ngerti law of the game-nya atau LOTG-nya gitu ya. Nah kenapa wasit pada saat Persebaya menghadapi Persib itu tidak disahkan golnya? Nah ini memang menjadi beberapa kontroversi yang berkepanjangan, teman-teman. Makanya ya komentator pun kan di televisi kemarin mengatakan ini pertandingan yang kontroversial karena ya kalaupun nyesek-nyeseknya ya gol kedua ini manajemen Persib menerima lah, kita masih tetap menang teman-teman 1-2. Namun ya sekali lagi inilah yang ada tangan-tangan yang bekerja di balik layar gitu ya, sehingga agak sulit diungkapkannya kalau memang tidak didasari atas sportivitas yang tinggi, teman-teman. Itu makanya kalau ngomongin laga semalam ini kita tidak bisa bertindak sendiri. Jadi kita coba bangun satu bukti-bukti yang memang bisa setidaknya menyadarkan bahwa ini ada sesuatu. Baik, teman-teman, diperhatikan baik-baik. Di sini kita teman-teman redaksi ini juga memang tidak tidur. Kalau saya sempat tidur, kalau teman-teman redaksi dengan media yang lain ini mungkin masih bekerja keras gitu ya. Nah ini kita dikirimkan beberapa rangkumannya. Yang pertama, teman-teman ingat di sini katanya perkataan dari Ferry Paulus yang mengatakan bahwa saya akan membuat liga di musim ini itu akan seru sampai dengan akhir kompetisi. Jadi ya kalau 2 musim kemarin kan kita juga tahu gitu ya, Persib di musim pertama Boyan Hodak dengan poin 62 kita sudah juara. Musim kemarin back to back juara, Persib dengan poin 69 sudah juara. Nah sekarang poin 70 pun belum tentu juara, jadi harus lebih dari 75 poin baru juara. Nah inilah mungkin yang dimaksud oleh Ferry Paulus bahwa ya liga musim ini akan saya bikin menarik katanya sampai dengan akhir kompetisi. Apakah ada sesuatu kenapa harus berbicara itu sampai dengan akhir kompetisi akan dibikin menarik? Mungkin hal-hal yang begini. Nah kita tidak mau suuzon, hanya prasangka buruk sedikit aja gitu ya. Lalu juga ya kemarin juga kan perkataan dari manajemen Persija juga gitu ya, dari BP, dari Prapanca juga gitu ya, bilang bahwa ya Persija akan mengkudeta sang pemuncak klasemen di pekan ke-34. Jadi ya mungkin ada kalanya kita bisa berpikir masa sih gitu, mual mungkin iya itu. Tapi ya kalau ada tangan-tangan yang bermain di belakang layar kan siapa tahu gitu ya, karena besok pun Persija akan bermain menghadapi PSIM Jogja di Bali yang memang tanpa penonton dan jauh dari kandang PSIM. PSIM nggak bisa didukung supporternya gitu ya. Ini itu nggak bisa. Jadi menguntungkan tim tamu, karena kalau dari segi kekuatan di atas kertas Persija
dipastikan menang teman-teman, tapi ya besok kita lihat. Kalau Persija menang ya mungkin memang ya itulah ada tangan-tangan tertentu ya, makanya sekali lagi ini wajib kita kawal per 6 laga ke depan lagi lah. 6 laga final ke depan ini luar biasa lah, tantangannya makin berat ya teman-teman, bukan di atas lapangan tapi di luar lapangan juga. Nah ini yang kedua. Di sini juga 2 hari yang lalu atau H-2 kita sudah ingatkan teman-teman, silahkan dicek lagi videonya, kita pernah ngomongin wasit asal Sumatera Barat ini gitu ya. Wasit asal Sumatera Barat ini memang dalam 1 minggu ini sudah meniup peluit 2 kali antara ya apa ya, sebelum Persib kan mimpin laga Madura juga gitu ya, dan memang ini seharusnya kan 1 minggu itu menurut keterangan Erick Thohir ya paling banyak 1 gitu ya, atau ya bisa 2 dengan beberapa syarat dan ketentuan. Tapi ya ini kenapa dipilih wasit yang seperti ini gitu ya teman-teman, dan ini pun sudah kita bahas bahwa wasit asal Sumatera Barat ini memang sedikit banyaknya royal ke kartu dan memang agak sedikit rada-rada, dan kalaupun benar wasitnya kita harus perhatikan wasit VAR-nya. Nah ini baru terlihat di laga tadi malam, padahal kita sudah bahasnya H-2 gitu ya, kita sudah wanti-wanti karena ya data yang sudah kita terima ya memang seperti itu, jadi ya sudah kita sampaikan apa adanya dan memang kejadian gitu ya. Lalu juga yang selanjutnya ini juga kita kan sudah hampir 1 minggu gitu ya nungguin laga Persib main menghadapi Dewa ini dengan harapan ya melepas kerinduan nonton gitu ya laga Persib Bandung gitu di Liga BRI Super League ini. Namun kecewa yang kita dapat karena bukan karena hasilnya saja, tapi karena ya keadaan di atas lapangan. Bukan hanya kita saja teman-teman, tapi sekelas Wahaji Umuh aja itu sangat kecewa. Makanya Wahaji Umuh minta diviralkan katanya kejadian ini, apalagi mengenai si wasitnya. Jadi ya aduh kumaha gitu ya, biar semua orang tahu aja, karena kalau memang mengada-ngada ya saksinya banyak, dan ini juga bisa dibawa ke ranah yang lebih jauh lagi teman-teman gitu ya. Jadi bukan hanya pertandingan selesai skor imbang pulang masing-masing, nggak segampang itu, tapi ini menyangkut harga diri dan juga citra sepak bola kita teman-teman. Sebelumnya kan kemarin juga ada yang tendangan kungfu dari pemain U17 gitu ya, jadi ya ditambah lagi wasit sekarang, aduh ini betul-betul lah. Jadi Wahaji Umuh juga memang sudah kehel pisan gitu semalam, makanya minta ini diviralkan saja gitu ya. Nah ini juga terakhir yang nanyain VAR, katanya VAR kunaon tidak VAR on field gitu ya. Wasit tidak pernah sekalipun melihat VAR yang ada di sisi lapangan. Nah sebetulnya kalaupun dilihat ini kita minjem gitu ya, minjem ilustrasinya, kenapa wasit tidak pernah melihat untuk tayangan VAR di sisi lapangan. Kalau wasit melihat VAR itu ya mungkin seperti ini isi di dalam VAR-nya. Jreng kita tampilkan. Nah ini dia teman-teman, VAR-nya memang tidak ada katanya gitu ya. Jadi memang apakah parem, apakah wasit yang di ruang VAR-nya oge sarare, atau yang memang sebagian bobotoh bilang lalolong gitunya wasitnya atau kumaha. Nah ini memang tidak jelas, serba tidak jelas. Laga tadi malam wasit VAR-nya tidak diliatin, keadaan di ruang VAR-nya tidak diliatin, tayangan VAR-nya sisinya tidak enaken gitu ya, lalu wasit utama juga tidak mengecek langsung VAR yang ada di sisi lapangan. Lengkaplah, ini kerjasama yang luar biasa mencederai sportivitas teman-teman. Jadi apa fungsinya VAR gitu ya? VAR is not fair teman-teman. Lalu selanjutnya juga ini masih dari tim redaksi teman-teman, karena banyak banget yang memang menjadi catatannya ya, kita bacakan beberapa saja. Jadi
Ya ini juga kenapa tidak ada penonton tadi kan alasannya ya takut mungkin banyak saksi mata nantinya gitu ya. Takut juga kan biasanya kalau yang datang apalagi masih di daerah Banten mah banyak bobotoh yang datang. Jadi ya biar nantinya takut dewa yang menjadi tekanan batinnya gitu ya, tekanan mentalnya, karena yang datang kalau penonton dibuka gitu ya, bis ini dibuka, itu yang datang ya pasti banyak bobotoh. Jadi tekanan nantinya ke dewa, tekanan juga ke wasit, tekanan juga ke perangkat pertandingan. Nah itu yang ditakutkan, makanya ya kenapa tanpa penonton, salah satunya mungkin sudah mempersiapkan hal-hal seperti ini gitu ya teman-teman. Dan ini juga ya diantaranya juga ada beberapa pelanggaran katanya ke pemain Persib yang didiamkan, malah ya apa ya, lanjut aja gitu ya tanpa dipiriwit. Nah ini memang ada beberapa kejadian yang memang terjadi gitu ya di atas lapangan kemarin. Lalu setelah laga juga para pemain Persib memang katanya kesal gitu ya, ingin melampiaskan sesuatu yang ngomong tidak baik, tapi diperingatkan oleh manajemen juga jangan yang keluar batas karena kita masih punya 6 laga final ke depan. Ya akhirnya beberapa pemain kayak Beckham Putra, Tom Haye gitu ya, lalu ada Endo Jung juga nulis di status media sosialnya yang intinya mah kecewa tapi tidak bisa ngomongin masalah wasit, ngomongin masalah mafia nggak bisa. Ya makanya kita aja gitu yang bisa teman-teman gitu ya, biar pemain mah aman karena kita masih punya 6 laga final ke depan. Nah terakhir ini menarik teman-teman, ini juga sudah diamini gitu ya oleh teman-teman yang ada di lapangan kemarin. Jadi teman-teman media mengeluhkan bahwa hotel atau penginapan yang dikasih ke Persib Bandung ini jaraknya kurang lebih 50 menit sampai dengan 1 jam dari penginapan ke Banten International Stadium. Jadi ke stadion di hotel itu jaraknya jauh teman-teman, ternyata 50 sampai 1 jam gitu ya, karena berada di daerah Cilegon. Nah ini juga memang sangat tidak familiar gitu ya, walaupun penginapannya hotelnya bagus, fasilitasnya lengkap, ada enakeun, tapi ada ternyata yang satu grup juga penginapannya jauh lebih dekat dengan stadion yang jaraknya hanya 10 menit. Bayangin teman-teman, 10 menit ke stadion, berada dekat dengan ya keramaian juga gitu ya, dengan beberapa kantor pemerintahan, bahkan lebih enak fasilitas, saya pikir sama lebih lengkap juga. Ketika lihat reviewnya juga ini memang sangat strategis gitu ya, pemain juga nggak akan kecapean gitu karena hanya 10 menit. Kenapa disimpan di tempat yang jauh gitu ya, harusnya ya di Serang aja, tapi ini ditempatkan di Cilegon. Jadi memang membutuhkan waktu ke stadion aja sudah hampir 1 jam teman-teman gitu ya. Kenapa tidak ditempatkan di penginapan yang hanya 10 menit jaraknya ke stadion? Nah ini ya ini memang hal-hal yang wajar gitu ya di sepak bola, tapi intinya mah di laga tadi malam wasit yang menjadi penentu kegagalan Persib meraih 3 poin tadi malam. Kalau hal non teknis ini ya sebetulnya masih bisa dimaklumi, tapi jangan dilakukan terus-menerus karena apa ya, terlalu vulgar lah gitu ya. Kalau ingin ngalicikan Persib mah terlalu vulgar ting. Baik itu teman-teman. Dan terakhir ini juga kita akhirnya ngambil kesempatan ngambil keputusan teman-teman dari hasil semalam bahwa kuis untuk laga Persib dari teman-teman bobotoh di komentar juga banyak yang menyayangkan ya, tidak fair katanya ini untuk yang menjawab skor 2-2 karena kita tidak mengakui skor itu dari Dewa dan menghindari hal-hal yang lain katanya. Jadi kita putuskan ditunda ya teman-teman. Jadi kuisnya ini yang mendapatkan 1 buah jersey ini kita tunda karena laga tadi malam ini masih menimbulkan kontroversial. Jadi ya agak nggak enakan gitu ya kalau menentukan, kan ada yang nebak skornya 1-2, 2-1, 0-2, 2-0, 1-3, 2 sama dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ya sudah, banyak bobotoh yang setuju juga jangan disahin lah gitu ya, kuisnya kita batalin dulu sementara karena ini kontroversial. Jadi semua teman-teman bobotoh masih mempunyai kesempatan yang sama memenangkan jersey. Nanti sore atau besok pagi baru kita pikirkan lagi apa yang
jawaban atau pertanyaan kuis yang harus teman-teman jawab gitu ya. Jadi ya sekarang mah punten-punten gitu ya, bukannya kita gimana, tapi ya memang keadaan yang tidak memungkinkan, karena kalau kita memutuskan yang menang yang jawab skor 2-2, yang lain nggak setuju karena tidak mengakui gol dari Dewa United. Ada juga yang jawab harusnya 1-2 menang, ya kan skor akhirnya juga semalam 2 sama gitu ya. Namun ya banyaklah daripada omongin, jadi ya sudah kita keep dulu, kita simpan dulu. Insya Allah secepatnya kita kabarin lagi tentang kuis yang memang mendapatkan 1 buah jersey supporter edition gitu ya teman-teman. Punten pisan, kita keep dulu saja, dan mudah-mudahan dengan informasi berikut ya teman-teman juga bisa mendapatkan 1 wawasan baru lagi jika memang ada yang nanya ini apa sih masalahnya yang diramein. Nah ini teman-teman tadi tinggal bacain aja ya, teman-teman balikin aja, tahu nggak kenapa nggak ada supporter di Banten International Stadium gitu ya, kenapa nggak ada penonton di laga tadi malam, ya teman-teman jabarin aja lah ya, biar nggak ada saksi mata, biar nggak ada saksi digital dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya sudah, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.